tinggi sangat kos sara hidup kan. Sekarang kita tahu memang mahal, tapi bagi akan datang generation akan datang, kesianlah. Mereka pun rasa macam tertekan nanti. Anak saya beli 4 bilik dah 470,000. Tak tahu anak muda macam awak semua boleh mampu nak beli sekarang ke tidak. Akan datang mungkin double the price. Pekerjaan untuk orang-orang yang berusia macam cik ni, let's say kalau macam kita tak upgrade, kurang pengalaman, macam mana? Ada tak pekerjaan untuk sesuai untuk kita? Yang nak pertikalkan ni sekarang education ni. Nak dapat kerja pun senang. Bukan dulu GCE O level dah cukup. Sekarang jangan GCE O level, tak laku terus. Saya rasa makin mencabar lah sekarang. Tak macam dulu. Dia ada pelajaran tinggi pun kalau ada tinggi, tak ada kerja pun susah. Memang ada kerja, tapi cuma kadang-kadang kita tak nak kan. Pasal tak sesuai untuk. Jika dibalik megahnya negara Singapura, ada suatu kisah pilu di dalamnya. Singapura atau nama kerennya Tumasik, dulunya adalah tempat tinggal bagi bangsa Melayu yang hidup damai dan tentram. Hingga akhirnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara dan bangsa Eropa. Bangsa Melayu Singapura sendiri tidak dapat berbuat banyak akan urusan bangsa-bangsa pendatang yang bercokol di dalamnya. Letak geografis yang begitu menawan, bukannya menjadi keuntungan, tapi justru menjadi ancaman serius yang selalu mengintai dari masa ke masa. Kalau kita mau jujur, rata-rata walaupun tidak semua, kehidupan bangsa pribumi di Singapura sungguh memprihatinkan. Mereka sudah seperti burung di dalam sangkar emas. Bahkan yang lebih parah, mereka bagaikan orang asing di tanah sendiri. Hidup mengontrak di pinggiran kota karena tidak sanggup membeli rumah atau apartemen. Biaya hidup yang sangat tinggi memaksa mereka terus bekerja keras hingga tidak sempat untuk menikmati keindahan kota. Sebagai contoh, jika kalian berlibur ke Singapura, teman-teman akan jarang menemukan penduduk asli berlibur ke tempat-tempat wisata. Sementara di satu sisi gemerlap kota, bangsa pendatanglah yang benar-benar menikmatinya. Dahulu Singapura adalah negeri yang sederhana, tapi mengisahkan masyarakat Melayu yang riang gembira, bersemangat dalam berniaga dan beribadah. Namun sekarang, perniagaan sudah dikuasai bangsa pendatang. Harapan paling realistis untuk hidup di sana hanyalah bekerja pada perusahaan-perusahaan asing. Untuk urusan ibadah pun demikian, jangankan suara mengaji, suara azan pun nyaris tak terdengar kecuali di dalam masjid. Itu pun hanya di pinggiran kota, karena di tengah kota nyaris tidak ada masjid. Begitu pula dengan makanan. Makanan yang halal tidak mendenah kota. Untuk itu, jika bekerja di tengah kota, mengharuskan membawa bekal atau memilih untuk berpuasa. Tidak sampai di situ, bahasa Melayu pun tidak lagi dipakai, orang-orang di sana memakai bahasa Inggris dan Mandarin. Dengan melihat apa yang sudah terjadi, tidak mungkin rasanya mengembalikan suasana Singapura seperti Tumasik yang dulu. Hal ini dikarenakan Singapura adalah negara demokratis. Sehingga apapun yang menjadi keputusan harus melalui polling suara, sementara suara terbanyak dipegang oleh bangsa pendatang. Walaupun Melayu di Singapura masih tersisa, tapi tidak dapat berbuat banyak. Keagungan bangsa Melayu di sana hanya diangkat pada saat-saat seremonial kenegaraan saja. Di balik itu semua terdapat banyak bualan omong kosong belaka. Karena fakta yang terlihat di sana, orang Melayu hanya dipandang sebelah mata. Boleh saja ada Melayu Singapura bila mereka senang dengan kemajuan di negaranya. Tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat, tidak akan bisa memahami pernyataan seperti itu dan tidak bisa membayangkan di situasi yang seperti itu. Bagi teman-teman yang terbiasa hidup santai, hobi berpetualang mendaki gunung, bermain-main dengan ular di sawah, atau berwisata ke tempat-tempat spektakuler menikmati pemandangan surga duniawi. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.